Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabat wa tabi'in wa asbat tabi'in yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'i amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan laruh hadratus syekh Qadir Jalani qaddasallahu sirrahul aziz, hadratus syekh As-Sadili qaddasallahu sirrahul aziz, hadratus syekh Muhammad Muhajirin bin Amsal Ad-Dari, Syekh bin Isa Al-Fadani, hadratus syekh Muhammad Hashim Ash'ari, Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Sansuri, Syekh Samsul Arifin. Lagam madahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa barakatihim bi darin amin. Wa bi niyati sahla li fahmi hadzal kitab wal amali bi syai'illahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Walakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta wa 'allama adamal asma'a kullaha. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta bi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan kita pada hari ini masih berkaitan dengan masalah puasa. Masih berkaitan dengan masalah puasa. Lanjut kepada yang dapat membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Walladzi yabturu bihi shaimu asyaratu asya'a, dan yang dapat batal dengannya oleh puasa yaitu ada 10 macam. Yang pertama dan yang kedua, ma wasala amdan ilal jaufi awir ra'si, sesuatu yang sampai dengan sengaja kepada rongga, sampai ke rongga dengan sengaja atau kepala. Yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilaini, huknah memasukkan obat pada salah satu dua jalan, kubul atau dubur, kemaluan depan atau belakang. Yang keempat, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Yang kelima, wal wat'u amidan, hubungan suami istri sengaja. Wal inzalu an mubasyaratin, yang keenam, keluar mani secara langsung. Dan yang ketujuh sampai dengan ke-10, wal haidu wan nipasu wal jununu wariddatu, haid, nipas, gila dan murtad. Yang membatalkan puasa itu bentuknya, jenisnya ada dua. Ada yang disebut dengan membatalkan pahala puasa, ada yang disebut dengan membatalkan puasanya. Tentu yang dimaksud bahasan kita pada malam hari ini adalah yang membatalkan puasanya, ya, yang membatalkan puasanya yang kita bahas. Kalau yang membatalkan pahala puasa itu bukan bahasan kita pada kali ini, tapi itu pun perlu kita jaga, perlu kita hindari, karena apabila pahala puasa kita batal, ya berarti kita puasa enggak dapat pahala, enggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Yang dapat membatalkan pahala puasa diantaranya adalah gibah, namimah, berbohong atau berdusta, melihat sesuatu yang haram atau yang halal dengan syahwat. Kelima, sumpah palsu, sumpah dusta. Dan yang keenam, ucapan negatif, perbuatan keji, dan melakukan perbuatan keji itu sendiri. Nah, itu hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi kurang lebih ada 6 hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian bahasan kita di sini adalah sekarang yang dapat membatalkan puasanya.
Di antaranya yang dapat membatalkan puasa sesuai urutan tadi, ya, sesuai urutan tadi. Yang pertama, sampainya sesuatu dengan sengaja ke tenggorokan atau ke kepala bagian dalam. Nah, ini di sini pengertiannya, bahasannya, sampainya suatu benda yang ada bentuknya kecil ataupun besar gitu ya, yang penting ada apa? Ada bentuknya, ada bendanya, ada zatnya, melalui lubang yang terbuka. Melalui lubang yang terbuka. Berarti lubang yang terbuka itu apa aja? Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ilal jaufi, ke jauh, ke bagian dalam, ke bagian tenggorokan, di pusat pertemuan antara beberapa lubang itu. Di mana itu Pak Iqbal? Ke situ ya, nyambungnya ke situ ya. Dari hidung kan? Iya, pokoknya semuanya itu. Hidung, kuping, iya. Sampai ke, pokoknya sampai ke dalam. Sampai ke dalam, sampai ke apa namanya? Lubang apa, kalau dari apa, kalau dari mulut, tenggorokan, telinga, hidung itu ke tenggorokan sini ya. Terus kalau dari kemaluan depan belakang ke dalam, ke pencernaan ya, ke situ. Nah, kalau bukan dari lubang yang terbuka, itu melalui diantaranya umpama apa namanya, berobat luka yang kira-kira obat itu kalau dimasukin sampai ke kepala ya, ke pusat kepala di dalam, bagian dalam. Bener nggak Pak Iqbal? Ya. Obat Berarti yang disuntikan. Suntik atau ya, pokoknya yang dimasukin ke dalam aja. Tujuan tak disuntik, tak dibelek. Aduh, lu betul mau. Hah? Ambil fan. Yang di kepala ini, ke atas. Gimana Pak Iqbal? Benar? Ah? Jadi di sini kan ada jauh. Jauh itu kan maksudnya tenggorokan, apa, bagian dalam ya, bagian dalam itu ada yang bisa melalui lubang terbuka. Kalau lubang terbuka berarti kayak mulut, hidung, telinga itu kan. Kalau lubang tertutup kan bukan, awalnya nggak berlubang tapi kemudian dilubangin karena dimasukin obat itu melalui kepala. Ya, nanti ada bahasan infus juga, nanti ada batal enggak gitu ya, ntar ada. Nah, itu dia. Jadi kalau bukan berbentuk benda, kalau bukan berbentuk benda padat, bukan berbentuk benda padat atau bukan berbentuk benda cair, tapi benda apa? Benda gas, berarti seperti angin. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa? Nggak batal. Iya, kalau itu nggak batal. Itu nggak batal.
Makanya berarti kalau kita ngisep asap ya Iya. itu nggak batal. Nggak batal. Bukan ngerokoknya, Asapnya. asapnya doang. Asap. Iya. Ada rasa. Rokoknya mau batal. Ya kalau rokoknya batal, asapnya Kayak doang. pakai itu udah basim. Iya, pakai basim. Pakai kantong enggak. Kayak cerutu. Nah terus bagaimana lubang-lubang yang terbuka itu apakah juga termasuk daripada mata dan telinga? Nah di sini dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailul Mufidah, menurut Imam Syafi'i, mata itu tidak termasuk lubang yang terbuka. Ya, mata tidak termasuk lubang yang terbuka. Berarti kalau pakai obat mata nggak apa-apa, nggak batal. Obat mata? Iya. Ya. Nah. Install, Om, install. Itu kalau wudhu itu kan rasanya Enggak juga ya? Enggak. Karena menurut Imam Syafi'i mata itu nggak termasuk lubang yang terbuka. Iya. Jadi kalau ceksi apa namanya? Suntik enggak ya? Ntar lu belum itu. Belum aja nih, Jess. Belum dibahas, belum. Nah, belum datang. Nah terus kalau menurut Imam Al-Ghazali termasuk juga kuping, nggak termasuk kalau Imam Al-Ghazali. Jadi menurut Imam Ghazali bukan hanya mata tapi juga kuping. Kalau Imam Syafi'i hanya mata. Namun ilmu kedokteran modern mata termasuk lubang terbuka. Sedangkan kuping bukan lubang terbuka. Berarti kalau kuping bukan lubang terbuka, kita korek kuping Enggak batal. nggak batal. Ya. Iya. Karena dia bukan lubang yang terbuka, nggak sampai ke tenggorokan. Itu menurut ilmu kedokteran modern. Menurut ilmu kedokteran modern, yang lubang terbuka itu hanya mata, kuping enggak. Menurut Imam Syafi'i hanya mata, menurut Imam Ghazali mata dan kuping. Nah, di sini kemudian yang dimaksud dengan jauh tenggorokan itu apa? Yang maksudnya sampai jauh itu berarti jalur yang menuju ke tempat pengolahan makanan dan obat. Berarti apa? Maidah pencernaan atau hanya obat. Kalau obat itu enggak pencernaan ya Pak Iqbal ya, tapi ke sini ya. Ke dimag. Dimag itu otak. obat mata sampai ke tenggorokan Mas. Hah? Obat mata ada sini rasanya sampai ke tenggorokan. Itu makanya pakai siapa berarti? Berarti enggak kedokteran modern. Berarti menurut kedokteran modern terbuka, mata termasuk lubang yang terbuka. Menurut ilmu kedokteran modern. Jadi yang dimaksud dengan jaub atau tenggorokan di sini adalah tempat pengolahan makanan dan obat. Ya berarti ke pencernaan atau bisa juga hanya obat ke otak. Jadi obat itu bisa ke pencernaan yang penyalurannya, pengolahannya bisa juga ke otak. Benar Pak Iqbal? Mungkin kalau diserap kali Pak ya. Jadi obat itu enggak semuanya ke pencernaan berarti. Iya, maksudnya Ya. ada zat yang emang
biar apa ya? Biar rileks kali, biar Iya, ke otak Ya, gitu. mungkin. Bener ya gitu ya. Jadi makanya sesuatu yang masuk ke otak melalui lubang tertutup yang kemudian dibikin lubang terus masukin obat ya, obat. Jadi obat itu nggak semuanya turun ke pencernaan, tapi ada juga yang ke otak. Nah, jadi kalau dia dikasih obat ini ternyata jalurnya ke otak, itu bisa membatalkan. Jadi di sini ada sampai ke jauh dari lubang yang terbuka ataupun yang tidak terbuka. Yang terbuka itu sampainya ke pencernaan. Pencernaan itu tempat pengolahan makanan dan obat, sedangkan melalui lubang yang tidak terbuka itu biasanya larinya ke otak, bukan ke pencernaan. Karena otak pun ternyata bisa menjadi bagian tempat pengolahan obat. Gimana? Paham ya? Paham? Jadi yang membatalkan puasa yang pertama, suatu benda padat ataupun cair sampai ke tempat pengolahan makanan dan obat yaitu pencernaan, atau sampai ke tempat pengolahan obat saja yaitu otak. Yang sampai ke pencernaan itu biasanya melalui lubang terbuka. Yang sampai ke pencernaan biasanya melalui lubang terbuka. Seperti umpama, mohon maaf, masukin obat melalui dubur, itu sampainya kemana? Ke pencernaan, ya kan? Nggak mungkin sampai ke otak lah, kejauhan. Ini bahasa saya aja kejauhan lah, dari dubur ke otak, kecuali mungkin pala ini bawah bisa. cepat jadi apa ya? Gini, jadi waktu ngaji begitu ada santri bisa Ustaz katanya masukin obat melalui dubur itu bisa sampai ke otak. Kata Ustaznya nggak mungkin lah. Lah kan orang masukin obat pasti nggak mungkin posisinya terbalik ya, normal. Lah iya kalau begitu mah, kata santri yang ngomong tuh, coba kalau dia suruh dibalik, kakinya di atas, palanya di bawah. Dulunya ya. Jadi masukin obatnya begitu. Kebayang kan? Yang masukinnya kan nungging. Iya, jadi masukinnya palanya di bawah, kakinya di atas, masukin kata santri. Lah itu pasti ke otak katanya. Udah. Gitu ya. Jadi sampainya benda padat atau benda cair ke tempat pengolahan makanan dan obat yaitu pencernaan, atau hanya tempat pengolahan obat yaitu otak. Nah, terus bagaimana dengan hukum jarum? Ya, hukum jarum. Hukum jarum bisa mungkin diantaranya infus, ya. Di sini ada. Ada apa enggak nih? Pertama, hukumnya boleh karena darurat atau terpaksa. Membatalkan puasa atau tidak dilihat. Satu, ada yang bilang membatalkan puasa secara mutlak. Berarti pakai infus batal. Iya, ya. Nyuntik batal. Mutlak ya, mutlak. Ada yang mengatakan tidak batal mutlak. Ya, ada yang mengatakan tidak batal mutlak. Berarti lawanannya. Dia alasannya sampai ke tempat pengolahan makanan dan obat yaitu pencernaan atau ke otak bukan melalui lubang yang terbuka menurut kitab At-Taqriratus Sadidah. Tapi kalau menurut kitab Ghoyah wa Takrib, sekalipun bukan dari lubang yang terbuka, kalau dia sampai ke otak
batal. Nah sekarang yang diinfus dengan yang disuntik obatnya itu apakah sampai ke otak atau ke pencernaan? Kalau sampainya ke pencernaan nggak batal, tapi kalau sampainya ke otak batal sekalipun bukan dari lubang yang terbuka. Paham? Ya kan? Jadi nyuntik atau pakai infus itu obat yang melalui infus atau suntik itu sampainya kemana? Ke tempat pengolahan makanan dan obat yaitu pencernaan atau hanya pengolahan obat yaitu otak. Kalau sampainya ke pencernaan dengan suntik atau infus itu nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena melalui lubang yang tidak terbuka, tapi yang tidak ada lubang atau tertutup dibikin lubang. Kalau obat itu sampainya ke pencernaan. Tapi kalau sampainya ke otak, sekalipun bukan dari lubang yang terbuka, tetap batal. Nah sekarang obat infusan atau yang disuntik itu sampainya kemana dia tuh? Obat itu sampainya ke pencernaan apa ke otak? Kemana itu Pak Iqbal? Kita bisa tahu dari mana? Nanya sama dokter. Itu mah kita tanya dokter Iqbal. Dokter Koike. Engkau ketawa Pak Iqbal. Karena Pak Iqbal pernah belajar anatomi tubuh kan? Iya. Setidaknya paham lah. Gitu ya. Jadi satu pendapat batal. Jarum suntik atau jarum infus. Yang kedua nggak batal. Dengan perincian kalau sampainya ke pencernaan nggak batal. Kenapa? Karena tidak melalui lubang yang terbuka. Tapi kalau sampai ke otak batal sekalipun bukan dari lubang yang terbuka. Nah masalahnya itu sampainya kemana? Nah itu dia. Nggak tahu dah tuh ya kemana sampainya. Ini untuk bedain infus dengan suntik, Pak. Ya kalau diinfus nempel. Kalau itu nempel, kalau suntik nggak nempel, nggak punya celana. Mungkin ya suntik darurat sama suntik untuk ya orang suntik, maksudnya orang yang kayak sabu kayak gitu mungkin ya. Dia kan masuk ke otak mungkin. Ya mungkin. Kalau donor Kayak cantangan pun juga sama. suntik nih tantangan des. Ah. Jadi kalau begini kan sampai otak. Kalau begini kan otaknya hilang deh. Kayak gitu ya. Kalau donor Pak ya? Pereda nyeri. Kalau donor Kepala juga. Pereda nyeri. donor darah kan kita mau masukkan suntikan ya. Mm-mm. Tapi bedanya dia ngambil. Pusing. Itu batal nggak? Itu ngambil darah ya. Ngambil darah ya. Iya. donor. Batal. Itu nanti ya. Ada. Pusing. Kagak saya pernah soalnya. Ya habis dia. Pas puasa nggak kepakai. Habis di donor dia makan Indomie. Makan kacang hijau. Terus, nah yang ketiga, pendapat yang ketiga nih ada perincian. Kalau pendapat yang ketiga, perinciannya gini. Kalau yang dimasukkan itu berupa makanan, kalau infus makanan ya, Makanan. Suplemen. iya suplemen kan, Suplemen. berarti makanan kan. Fatum tilus sauma, maka puasanya batal. Kalau itu bukan makanan dilihat. Nah, kalau itu bukan makanan dilihat. Kalau disuntiknya di apa namanya, di urat-urat, Besar. di urat-urat apa, di apa, Vena. di urat-urat yang dilubangi, di urat nadi ya, ya Pak Iqbal ya, Ya, gede. Yang gede biasanya. gede ya. Biasanya Tapi kalau yang suntik gede sih, tuh kalau suntik setahu saya gitu Pak ya. Hmm. Itu tuh nggak mesti harus. tadi Iya. di aorta bisa. Kayak di sini kan kita kan nggak ada pembuluh yang gede. Nggak harus kena Urat sama otot beda gak? Beda. Beda. Nah ini dia. Jadi kalau dimasukinnya di urat itu batal.
bukan makanan, tapi kalau dimasukinnya di otot nggak batal. Itu dia pendapat ulama yang ketiga. Itu pendapat ulama yang ketiga, suntik dengan jarum dilihat kalau dia bentuknya makanan batal. Kalau dia bentuknya bukan makanan dilihat kalau di urat batal, kalau di otot nggak batal. Tapi kalau Tidak. Batal kayaknya. batal. Itu di mana? Kalau itu Di urat. Urat. Di urat. Iya, kan di sini. Dia ambil dari aorta, urat besar. Tapi kan nggak tahu. Nggak tahu waktu itu. Taunya sih boleh katanya waktu pernah donor darah waktu puasa. Tapi dia bukan masukin benda kan, malah ngambil. Dia ngambil, Iya, dia ngambil. katanya. Dibilangin katanya Dia nggak apa ngambil. kalau mau puasa. Ada nggak yang Berarti habis bukan donor suntiknya. seger? Nggak ada kan? Dua kali kalau kayaknya mau lubang. Nah itu dia. Ya maksudnya yang membatalkan bukan masalah menyuntiknya. Ini Tapi memasukkan. Ada yang masuk, ada yang masuk, mungkin. ada yang Ada masuk. masuk dalam Yang masuk. bentuk makanan. Nah, kalau nggak ada yang masuk kan Enggak. berarti ketika mau donor darah, berarti kan yang masuk jarum doang. Jarum. Ya, nyedot. Iya kan? Jarum doang sama angin. Kalau angin batal nggak tadi? Enggak. Enggak. Cuma mungkin pengaruhnya bisa. Lemas. Nah, itu gimana? Yang terbaik Itu ya. ceritanya. Kalau memang kira-kira yang terbaik buka ya buka dah. Kalau memang bisa masih tahan sampai maghrib, Lanjut. lanjut. Umpama dia ambil donor darahnya jam 5:30, jam 6 maghrib, itu mah mendingan puasa aja terus. Lanjut. Sayang. Kalau jam 12 buka puasa lagi. Beduk. Ya, Itu beduk. puasa atar itu. Nah terus ini masih bahasan benda yang masuk ke dalam tubuh ya, ke tempat pengolahan obat dan makanan atau hanya pengolahan Otak, obat, obat. pengolahan otak. Obat. Cuma baru pada. Nah sekarang masalah dahak sama lendir. Dahak sama lendir. Apabila dahak itu atau lendir itu sampai ke batas zohir bagian luar terus dia telan, batal puasanya. Nah ini zohir itu yang dimaksud zohir makhraj huruf kho. Nah di sini nih kho. Jakun. Ya coba kho, pegang sendirilah, rasain kho. Itu di situ tuh ya. Yang berasa ada kho itu berarti zohir, hadus zohir. Melebihi itu keluar itu berarti udah dianggap keluar. Ya, dianggap keluar. Sedangkan batin, batasan batin itu makhraj huruf ha. Ha, ini berarti iya, ha. Nah, jadi kalau kita batuk lagi puasa nih, batuk ngeluarin reak. Kalau udah sampai ke lidah berarti mesti Keluarin. dibuang. Buang. Jangan ditelan. Yang ditelan, kalau ditelan batal. Ya, jadi yang keluar dari pencernaan terus lewatin lak-lakan sampai ke lidah, kita telan lagi batal. Tapi kalau air liur gimana? Nah, ada lagi. Ya. Nah, kalau air liur atau air ludah bisa batal bisa enggak. Ini